Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pembuatan aplikasi Jogja Trip. Saya sendiri Sada Salsabil dengan NIM 200018089. Saya Atik Nur Karimah dengan NIM 20.018.113. Pembuatan aplikasi Jogja Trip memiliki latar belakang karena kota daerah istimewa Yogyakarta ini terkenal dengan memiliki tempat wisata dan tempat-tempat yang sangat indah untuk dikunjungi. Namun, ada banyak orang yang belum tahu nama tempat dan di daerah mana tempat wisata tersebut. Hal itu dikarenakan belum adanya penggunaan teknologi informasi sebagai jendela referensi sektor untuk memudahkan pariwisata. Kemudian tujuan kami membuat aplikasi Jogja Trip yaitu untuk memudahkan wisatawan ketika ingin menentukan pilihan objek wisata yang ada di Yogyakarta. Karena tidak sedikit wisatawan yang bingung objek wisata apa saja yang ada di Yogyakarta dan sesuai dengan suasana yang diinginkan wisata. Kami akan menjelaskan program yang telah kami buat. Pada activitymain.xml, di sini kami menggunakan liner layout yang mana pada activity dashboard.xml terdapat scroll view yang mana digunakan untuk men-scroll tampilan secara vertikal. Kemudian terdapat linear layout, relative layout. Pada relative layout terdapat text view, button yang mana digunakan untuk menu bar. Nah, pada button dengan ID button 7 digunakan untuk menu bar. Kemudian terdapat grid layout yang digunakan untuk mengatur jarak antar card view. Android.card view digunakan untuk membuat kotakan tampilan pada dashboard. Kemudian terdapat image view dan button yang digunakan untuk menampilkan halaman selanjutnya. Begitu Juga dengan yang lainnya dengan menggunakan cara yang sama. Kemudian pada dashboard Java memanggil button dengan sesuai dengan menuliskan ID button yang ada pada penamaan dashboard.xml. Kemudian untuk tombol berfungsi dengan semestinya dengan menggunakan on click dengan mengintentkan kelas dashboard menuju kelas page. Kemudian pada button 2 kelas dari halaman dashboard menuju kelas art. Kemudian pada button 3 dari halaman dashboard menuju religi. Kemudian pada button 4 dari halaman dashboard menuju halaman adventure. Kemudian pada button 5 dari halaman dashboard menuju halaman nature. Kemudian pada button 6 dari halaman dashboard menuju halaman chill. Kemudian terakhir pada button 7 dari halaman dashboard menuju menu bar. Kemudian pada bits.java pada list view yaitu menuliskan nama pantai yang direkomendasikan yang ada di Yogyakarta. Pada daftar
recommendation page. Eh, Kemudian pada bits.java, jika memilih salah satu daftar pantai baik dari 0 sampai 5, dan bits.java, jika memilih salah satu daftar pantai baik dari 0 sampai 5, jika pantai dari salah satu daftar tersebut, kemudian menuju tampilan halaman pantai yang dipilih dengan menggunakan on item click, in position, dan if position. Misal jika sama dengan 0, kemudian intent menuju halaman pantai yang dipilih. Dan yang lainnya menggunakan cara yang sama. Kemudian di sini terdapat pantai gelagah XML. Di sini terdapat linear layout yang berguna untuk meratakan baik gambar, button, atau tulisan secara horizontal maupun vertikal. Kemudian di sini ada image view dengan ID image view 5 menggunakan drawable maps. Yang di sini nanti berguna untuk jika image view tersebut ditekan akan menuju ke halaman maps. Kemudian agar image view maps-nya dapat berguna, dipanggil dengan menggunakan ID image view 5 dengan set on click listener dan intent buka maps, yang dimana dari kelas Pantai Gelaga ini nantinya akan dilanjut dengan kelas My Maps. Kemudian di sini terdapat back4gen yang berguna untuk button kembali dari kelas Pantai Gelagah ini nantinya akan kembali menuju kelas pitch yang isinya adalah list pantai rekomendasi. Kemudian menuju mymaps.java. Di sini kami sudah menentukan tata letak dari Pantai Gelagah dengan memasukkan latitude dan longitude. Kemudian untuk Android main face, di sini terdapat Android value yang berarti disuruh untuk memasukkan APK-nya dan menuju kembali. Dan sekarang menuju ke profil.java. Di sini terdapat profil void on click, intent, new intent. Yang berguna dari kelas profil ini nantinya akan dilanjut ke buat kembali ke profil.java. Di sini terdapat public void on click, intent new intent yang dimana dari kelas profil ini nantinya akan dilanjut menuju ke kelas buat dengan ID profil. Kemudian menuju public void refresh list. Di sini terdapat SQLite database dan penamaan database yang digunakan adalah biodata. Kemudian untuk public void on item click terdapat final car sequence dialog itemnya terdapat 3 yaitu lihat profil, update profil, dan hapus profil. Yang dimana masih menggunakan cara public void on click untuk menuju halaman selanjutnya. Menuju data helper.java, di sini terdapat private status final string dengan database name-nya biodata diri.db. Kemudian di sini create table biodata untuk ID menggunakan integer primary key yang berarti untuk ID ini hanya bisa diisi dengan angka, tidak dengan huruf.
Kemudian untuk username, email, CK, dan status menggunakan teks yang berarti dapat memasukkan angka dan huruf atau kombinasi. Kemudian untuk insert biodata ini yang harus dimasukkan adalah berupa ID, username, email, CK, status. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Kemudian ada activity buat .xml. Di sini menggunakan relative layout. Di sini terdapat ID user dengan menggunakan text view 1 dan username dengan ID text view 2, email menggunakan text view 3, jenis kelamin menggunakan ID text view 4, dan status menggunakan ID text view 5. Di sini ada activity buat .xml menggunakan relative layout. Di sini terdapat ID user dengan ID text view 1, dan untuk membuat kotakan ini menggunakan ID edit text 1. Begitu juga dengan username, email, jenis kelamin, dan status menggunakan cara yang sama. Kemudian dilanjut ke buat Java. Di sini terdapat DB helper yang nantinya jika memasukkan data akan tersimpan. Di sini terdapat RID dengan edit text 1, 2, 3, 4, 5. Itu berguna untuk menampilkan pada hasil output nanti. Dan SQLite database ini agar dapat memunculkan di output, memasukkan insert into biodata ID, username, email, CK, dan status. Kemudian ke lihat profil.xml. Di sini menggunakan relative layout. Kemudian di sini ada ID button kembali. Dan di sini terdapat ID user, username, email, jenis kelamin, dan status. Kemudian menuju lihat profil.java agar menampilkan menuju lihat profil.java. Di sini terdapat RID text view lihat 1 untuk memunculkan apa yang ada di activity lihat profil. Kemudian di sini terdapat select from biodata where username. Ini di sini untuk menampilkan sebuah profil data yang sudah dimasukkan ke database. Kemudian ada activity update.xml. Di sini menggunakan relative layout dan terdapat ID user, username, email, jenis kelamin, status yang nantinya dapat diubah. Dapat teks 1 dengan RID edit text up 1, yaitu agar fungsi tombol pada dapat mengupdate. Kemudian ke update.java. Di sini terdapat RID edit text up 1 sampai 5 yang berarti nanti agar dapat mengupdate atau mengganti data yang ada di dalam database tersebut. Di sini terdapat SQLite database yang dapat diubah. Di sini yang kami set adalah username, email, CK atau jenis kelamin, dan status. Jadi untuk ID ini tidak bisa diubah. Yang hanya bisa diubah hanya
username, email, jenis kelamin, dan status. Dan begini tampilan saat program di running. Di sini terdapat email yang kita masukkan eh, dengan password. Kemudian di sini terdapat menu home atau beranda. Agak dan di sini dapat kita lihat, kita bisa melihat semua pilihan dengan menggunakan scroll view. Kemudian kita pilih page. Di sini terdapat list recommended page, yaitu ada Pantai Glaga, Indrayanti, Glamor, Pok Tunggal, Wediambo, Satranan. Kemudian kita pilih Pantai Glaga. Di sini terdapat sedikit deskripsi tentang Pantai Glaga. Kemudian jika kita klik gambar maps, akan memunculkan eh, Pantai Glaga. Jika kita memilih tombol yang berada di bawah pojok kanan, akan memunculkan hasil seperti sebagai berikut. Dan di situ adalah lokasi dari Pantai Gelagah. Kemudian lagi kembali ke home, kemudian pilih tombol tas tersebut. Terdapat dua pilihan, yaitu profil dan logout. Jika kita memilih profil, di situ ada terdapat profil dengan nama Rorono Zoro, dan jika buat profil baru, kita masukkan ID user 246 dengan username Alea, dengan email alea123@gmail.com, dengan jenis kelamin perempuan, dan status sebagai mahasiswa. Kemudian klik simpan untuk menyimpan database tersebut. Dan dapat kita lihat di situ ada penambahan sebuah profil. Jika kita klik, terdapat tiga pilihan. Lihat profil, update profil, dan hapus profil. Jika kita lihat profil, di situ terdapat biodata yang sudah kita masukkan tadi. Dan jika kita kembali dan klik sekali lagi untuk update profil, kita ubah pada bagian username dengan relive. Kemudian update, dan dapat dilihat username tersebut sudah terganti. Sedangkan untuk ID user, email, jenis kelamin masih sama. Karena kita hanya mengganti username saja. Kemudian kita klik kembali, dan jika kita klik lagi untuk menghapus, profil, eh, biodata yang tadi sudah tidak ada. Dan jika kita menekan tombol kembali,
akan kembali ke menu bar. Dan jika kita memilih logout, kita akan kembali ke halaman utama atau halaman login. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.